Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan, kami terdiri dari kelompok pertama Muhammad Gilang Ramanda, yang kedua Arif Nur Rahman, yang ketiga Alga Harahara Krishna, yang keempat Warni Saryana Munte, di mana kami mempresentasikan terkait metode pengujian black box testing. Yang pertama, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami Arif Nur Rahman. Persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Untuk pengertian black box testing, black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi di analoginya seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya melihat penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luar, fungsionalnya, tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, hanya mengetahui input dan outputnya saja. Next. Cara kerja black box testing. Pengujian black box testing akan dilakukan dengan cara yang relatif bertentangan dengan kebutuhan yang ada, dan memastikan sistem dapat menangani semua masukan yang tidak sesuai. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan, misal seperti 1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang terdapat pada perangkat lunak. Yang kedua, ada kesalahan dalam interface perangkat lunak. Yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal dalam perangkat lunak. Yang keempat, permasalahan dalam kinerja perangkat lunak. Yang kelima, inisialisasi dan kesalahan terminasi perangkat lunak. Teknik black box testing, yang pertama ada decision table. Decision table merupakan cara yang tepat untuk memodelkan logika yang cukup rumit, seperti diagram alur, if then else, dan switch laporan kasus. Yang kedua ada all pairing testing. All pairing testing atau disebut dengan pairwise testing merupakan metode pengujian perangkat lunak kombinatorial yang digunakan untuk setiap pasangan parameter yang masuk ke dalam sistem atau algoritma yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga ada state transition table. State transition table merupakan teori automata dan logika sekuensial pada tabel yang menunjukkan state dalam pengujian. Yang keempat ada equivalent partitioning. Equivalent partitioning merupakan teknik yang membagi data masukan dari beberapa unit perangkat lunak menjadi beberapa partisi data dari mana test case dapat diturunkan. Pada prinsip ini, uji kasus ini dirancang untuk menutupi setiap partisi minimal. Yang ketiga ada boundary value analysis. Boundary value analysis merupakan pengujian yang berikut ini merupakan dokumentasi dari komponen software dalam mencakup pemeriksaan dokumen dari software tersebut, yaitu yang pertama membuat flowchart, yang kedua membuat deskripsi input yang digunakan, yang ketiga mendeskripsikan output yang digunakan, yang keempat mendeskripsikan yang telah dihasilkan, yang kelima membuat kesesuaian penulis atau akurasi, yang keenam membuat kontrol dan kendali terhadap sistem yang dibuat. Untuk penjelasan dari slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif. Saya lanjutkan untuk kelebihan black box testing. Yang pertama adalah efisien untuk segmen kode besar. Yang kedua adalah akses kode tidak diperlukan. Dan yang ketiga adalah pemisahan antara prospektif pengguna dan pengembang. Untuk kelemahan dari black box testing terdiri dari dua, yaitu yang pertama, cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Yang kedua, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Untuk tabel black box testing, yang pertama,
skenario pengujian, tabel kedua tentang kasus pengujian, tabel ketiga hasil yang diharapkan, tabel keempat hasil pengujian, dan tabel kelima adalah kesimpulan. Jika skenario pengujiannya adalah tambah data barang, kasus pengujiannya adalah masukkan semua data barang, kemudian klik tombol tambah barang. Hasil yang diharapkannya yaitu data barang berhasil ditambah, hasil pengujiannya sesuai, kesimpulannya adalah normal. Untuk yang sampel ketiga adalah hapus data barang, kasus pengujiannya adalah klik barang yang mau dihapus, kemudian klik tombol hapus, hasil yang diharapkannya adalah data barang berhasil dihapus, hasil pengujiannya sesuai, kesimpulannya normal. Untuk yang ketiga adalah update jumlah barang. Kasus pengujiannya adalah klik jumlah barang yang mau diupdate, kemudian klik tombol update. Hasil yang diharapkan adalah data barang berhasil diupdate, hasil pengujiannya sesuai, kesimpulannya normal. Pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web. Studi kasus pada PT Arab Store. Yang pertama, dalam sebuah pengujian perangkat lunak, validasi merupakan suatu proses memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan tujuan yang dimaksudkan. Proses validasi data yang belum maksimal dapat mengakibatkan data yang disimpan pada database tidak sesuai. Di antara proses login yang menjadi error. Hal ini dapat merugikan pemilik dan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kualitas validasi yang lebih akurat, sehingga dapat membantu pemilik dalam keakuratan data. Aplikasi yang dirancang sedemikian rupa harus melalui tahap pengujian untuk memastikan kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Suatu kasus pengujian yang baik adalah apabila pengujian tersebut mempunyai kemungkinan menemukan sebuah kesalahan yang tidak terungkap. Di antara sekian banyak cara pengujian black box, pada penelitian ini dipilih menggunakan pengujian equivalent partition. Metode ini menguji memecahkan atau membagi domain input dari program ke dalam kelas-kelas sehingga task case dapat diperoleh, yang dinilai cukup relevan untuk menguji aplikasi penjualan pada PT Arab Store. Tahapan peneliti yang dilakukan dimulai dengan menentukan fungsionalitas yang akan diuji, merancang skenario pengujian, menentukan data yang akan diuji, menentukan input dapat berupa nilai numerik, range nilai, kumpulan nilai yang berhubungan, atau kombinasi boolean sesuai dengan struktur basis data yang telah dibuat. Melakukan percobaan pengujian, mendokumentasikan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan. Pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web, studi kasus PT Arab Store bagian 2. Gambar 1 form login. Berdasarkan pada gambar di atas, terdapat beberapa rancangan pengujian. Pada rancangan pengujian email akan divalidasi jika email harus diisi dengan memasukkan kata dengan password. Setelah mengisi form, maka sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses. Apabila jika password yang diisi dengan password yang salah, maka sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan alamat email dan password tidak cocok. Dan begitu juga apabila mengosongkan alamat email serta password. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Algahara Krishna. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web. Itu jadi kasusnya tadi PT Arab Store. Nah, untuk pertama ini ada tabel rancangan test case form untuk login. Nah, untuk pertama untuk ID-nya di sini tertulis A001. Nah, deskripsi pengujiannya yaitu mengisi email dengan nama seperti di bawah Arif009898 dan password dengan Gosipa98. Nah, lalu menekan tombol login. Nah, lalu hasil yang diharapkan yaitu sistem bisa menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses, dan kemudian tampil halaman beranda. Nah, untuk yang kedua, dengan ID A002, mengisi email dengan email yang sama, dan password yang ini dengan beda 123, lalu menekan tombol login. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan alamat email dan password tidak cocok. Nah, untuk yang ketiga ada ID A003, yaitu mengosongkan email dan password lalu menekan tombol login. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan alamat email dan password tidak cocok.
Selanjutnya, nah yang ini ada gambar form pembelian barang. Nah, berdasarkan form ini terdapat beberapa rencana pengujian. Yaitu pada rencana pengujian form pembelian barang, pembelian harus mengisi jumlah barang yang diinginkan atau dipesan, contohnya diisi angka 1. Lalu kemudian menekan tombol beli dan sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan, yaitu Anda telah menambahkan barang ke keranjang belanja Anda. Nah, apabila pembeli mengosongkan jumlah barang yang ingin dipesan, maka sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan, yaitu daftar belanja Anda kosong. Nah, lalu di sini tabel 2 yaitu rancangan tes cash form pembelian barang. Nah, itu pertama ID-nya B001, deskripsi pengujiannya yaitu mengisi jumlah barang yang ingin dipesan. Contohnya ditulis 1 lalu menekan tombol beli. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan Anda telah menambahkan barang ke keranjang belanja Anda. Nah, kemudian lalu masuk tampil halaman keranjang. Nah, yang kedua, yaitu kosongkan jumlah barang yang ingin dipesan. Ketik saja 0, lalu menekan tombol beli. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan, yaitu daftar belanja Anda kosong atau tidak ada. Lalu selanjutnya, nah ini contoh form biodata pembeli. Nah, berdasarkan form yang di atas, terdapat beberapa rencana pengujian. Nah, pada rencana pengujian form biodata pembeli, pembeli harus mengisi kolom nama depan. Contohnya, Arif, yaitu diisi dengan nama depan, lalu mengisi kolom nama belakang, seperti contoh Maulana, lalu mengisi kolom perusahaan, dengan contoh distro. Lalu mengisi kolom alamat 1 dengan contoh Jalan Gembor nomor 2, lalu mengisi kolom kota. Contohnya mengisi dengan nama Tangerang, lalu kode pos juga, contohnya 12312, lalu mengisi negara, sebagai contoh Indonesia, lalu mengisi kolom wilayah atau provinsi, lalu setelah mengisi semua form, maka sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan menampilkan pemberitahuan data sudah tersimpan. Nah, apabila pembeli tidak mengisi data pada kolom kode pos di form biodata pembeli, maka sistem akan menolak untuk menyimpan data dan menampilkan pemberitahuan data tidak boleh kosong. Nah, ini selanjutnya, yang ini rancangan tes cash form biodata pembeli. Nah, seperti contoh, untuk ID C001, deskripsi pengujiannya itu mengisi nama, dan mengisi nama depan, nama belakang, terus nama perusahaan, alamatnya juga, lalu kota, kode pos, dan negara, dan wilayah atau provinsi. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan menampilkan pemberitahuan data sudah tersimpan. Lalu yang kedua, pembeli tidak mengisi data kode pos di form biodata. Nah, yang diharapkan adalah sistem menolak untuk menyimpan data dan menampilkan pemberitahuan data tidak boleh kosong. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Mas Algara. Berikut saya mempresentasikan dari hasil dan pembahasan yang ada, di mana pengujian yang dilakukan pada sistem informasi penjualan dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada sistem sebelum digunakan oleh pengguna. Hasil dari pengujian, jika ditemukan kelemahan dalam sistem, maka pengguna bisa mengembangkan pada bagian tersebut yang dianggap lemah. Pada hasil pengujian, terdapat tabel test case yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem berhasil dalam pengujian atau tidak. Pengujian akan dilakukan dengan metode black box berbasis equivalence partitioning. Selanjutnya, berikut adalah deskripsi pengujian, di mana contoh ID 001 deskripsi pengujiannya itu yaitu mengisi email dengan sebagai contohnya arifmaulana9898@gmail.com dan password. Nah, setelah dimasukkan email dan password, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menerima dan menampilkan pemberitahuan sukses, kemudian tampil ke halaman beranda. Hasil pengujian, sistem menampilkan pemberitahuan sukses, tampil di halaman beranda, dan kesimpulannya telah berhasil. Yang kedua adalah
Hal yang sama, mengisi email dan password, lalu klik tombol login, di mana hasil yang diharapkan adalah ketika sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan alamat email dan password tidak cocok. Maka kesimpulannya adalah berhasil. Yang ketiga adalah mengosongkan email dan password, lalu menekan tombol login. Hasil yang diharapkan dengan memberitahukan alamat email dan password tidak cocok. Begitu juga dengan hasil pengujian, dan kesimpulannya adalah berhasil. Yang keempat, mengosongkan jumlah barang yang ingin dipesan satu, lalu menekan tombol beli. Di mana hasil yang diharapkan dan hasil pengujian adalah sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan daftar belanja Anda kosong. Dan hasil pengujian adalah sistem menampilkan pemberitahuan Anda telah menambahkan barang ke keranjang belanja Anda. Dengan kesimpulan yang sudah dilakukan adalah berhasil. Next slide. Selanjutnya adalah deskripsi pengujian, itu mengosongkan jumlah barang yang ingin dipesan, lalu menekan tombol beli. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan menampilkan pemberitahuan daftar belanja kosong. Hasil pengujiannya, sistem menampilkan pemberitahuan daftar belanja Anda kosong, dan kesimpulan dari pengujian tersebut adalah berhasil. Selanjutnya adalah deskripsi pengujiannya, mengisi nama depan, nama belakang, perusahaan, alamat, kota, kode pos, negara, dan wilayah lainnya. Hasil yang diharapkan adalah sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan menampilkan pemberitahuan data sudah tersimpan. Sedangkan hasil pengujiannya adalah sistem menampilkan pemberitahuan data sudah tersimpan. Kesimpulannya adalah berhasil. Dan selanjutnya adalah tidak mengisi kode pos di form biodata, maka hasil yang diharapkan adalah sistem untuk menyimpan data dan menampilkan pemberitahuan data tidak boleh kosong. Yang hasil pengujiannya adalah sistem menampilkan pemberitahuan data tidak boleh kosong, dan kesimpulannya adalah berhasil. Selanjutnya, dari penjelasan kita di atas yang sudah kita jelaskan dari slide pertama hingga slide terakhir, maka di sini kita membuat kesimpulan di mana pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi sistem bekerja dengan sebaik-baiknya dan memeriksa kesalahannya. Dalam menentukan tingkat akurasi agar semua parameter akurasi terkait seperti tahapan kerahasiaan, integritas data, dan ketersediaan data dapat sesuai dengan kebutuhan. Maka diperlukannya proses pengujian metode lain guna sebagai nilai standar keamanan informasi. Selain menggunakan metode equivalent partition, setelah dilakukan pengujian black box berbasis equivalent partitioning terhadap sistem informasi penjualan pada PT Arab Store, dapat disimpulkan dalam pengujian tidak ditemukan kesalahan. Selain dari kesimpulan itu, ada beberapa saran yang kita harapkan untuk pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web yang bertempat pada PT Arab Store, di mana saran yang kita harapkan adalah aplikasi Arab Store diharapkan dapat dikembangkan agar aplikasi ini dapat memberikan informasi yang akurat seputar barang yang tersedia di Arab Store. Pengujian harus dirancang dengan baik agar dapat menemukan kesalahan secara sistematis dan dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Pengujian dalam penelitian ini juga dapat dilakukan dengan teknik-teknik lain, misalnya menggunakan pendekatan white box testing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata dan kalimat. Selamat siang, terima kasih.